Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Dina dan selamat sore teman-teman semua. Pada kali ini kami dari kelompok 5 akan memaparkan mengenai bab 3 dari buku Manajemen Information System Current Trends 5.0 and 6.0 karya Ibu Diana Noviarini MMSI dengan judul The Strategy of Information System. Pada video kali ini kami akan menjelaskan 5 subtopik. Yang pertama yaitu mengenai intellectual property rights in Indonesia foreign trade. Kemudian ada the network, the telecommunication equipment, organization and environment. Kemudian yang terakhir yaitu ada organizational structure. Kemudian setelah di akhir materi kami akan memaparkan mengenai hasil diskusi dari studi kasus bab ini. Kemudian di sini sebelumnya izin memperkenalkan dari kelompok 5 ada 6 orang. Yang pertama yaitu ada Sinta Putri, Haikal Hakiki, Meisaroh, saya sendiri Nazwa Oktaviani, dan Noval Muhammad Rahman, dan yang terakhir ada Zarafim Emmanuel Saron. Yang pertama kita masuk di intellectual property rights in Indonesia foreign trade. Jadi pertama kali kita akan membahas mengenai fenomena yang terjadi di Indonesia terkait dengan hak intelektual di bidang teknologi informasi. Perdagangan luar negeri Indonesia tidak hanya menghadapi tantangan dengan kreativitas, tapi juga dengan inovasi di bidang informasi teknologi yang harus dilindungi oleh hak intelektual seperti hak cipta, paten, dan merek dagang. Yang mana jika hal ini ditangani dengan benar dan sesuai, hal tersebut bisa meningkatkan market share di luar negeri, bisa menciptakan lapangan pekerjaan, dan memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia serta mendapatkan manfaat lain yang diperoleh dari pengakuan hak cipta, paten, dan merek industri Indonesia di luar negeri. Namun hal ini justru berbanding terbalik dengan keadaan Indonesia yang dicap oleh US masih memiliki banyak kasus terkait dengan pembajakan, penipuan, dan pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, Indonesia termasuk dalam daftar perhatian prioritas Amerika Serikat pada tahun 2016 berdasarkan laporan khusus 2016 nomor 301 yang diterbitkan oleh Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat. Indonesia disarankan untuk mengatasi masalah pembajakan dan penipuan yang melanggar perlindungan hak cipta, paten, dan merek. Untuk materi selanjutnya mengenai jaringan akan disampaikan oleh rekan saya Elsinta. Selanjutnya itu ada the network. Strategi berdasar jaringan adalah situs yang digunakan perusahaan untuk membangun komunitas kesetiaan pelanggan atau build a community of customer loyalty, kesenangan atau fun, dan membangun ikatan unik pada pelanggan atau build unique customer bonds. Next. Selanjutnya itu ada the challenge faced by communication companies atau tantangan. Tantangan yang dihadapi perusahaan telekomunikasi adalah adanya penipuan oleh hacker, spammer, defamation, yang menggunakan peralatan telekomunikasi yang canggih sehingga merugikan nama baik penyedia perangkat telekomunikasi. Yang pertama itu ada hackers. Biasanya para peretas menjalankan teknik pencurian data tertentu seperti phishing, mengirimkan tautan atau file berisi malware, dan masih banyak lagi. Selain itu, jika perangkat Anda tidak dilindungi aplikasi antivirus, biasanya peretas akan mencoba membobol keamanan perusahaan secara langsung. Selanjutnya ada spammers. Spammers itu tuh untuk tujuan penipuan juga sangat sering ditemukan, baik melalui email, SMS, dan media lainnya. Misalnya mengambil alih akun online atau phishing, pencurian data, meminta uang, dan lain-lain sebagainya yang bisa sangat merugikan. Selanjutnya itu ada defamation. Nah, penipuan yang kali itu dilakukan oleh pelaku cybercrime. Bisa menyebabkan pencemaran nama baik dari perusahaan penyedia telekomunikasi. Baik, selanjutnya ada materi ketiga, yaitu ada telecommunication equipment.
The telecommunication equipment adalah perangkat keras yang digunakan terutama untuk telekomunikasi seperti saluran transmisi, multilever, dan saluran transceiver dasar. Di sini yang akan dibahas adalah cellphone dan wireless communication. Pada dasarnya, cara kerja telepon seluler atau ponsel tidak menggunakan sistem wireline, namun menggunakan sistem wireless. Sistem wireless sendiri adalah jaringan kabel di mana cara kerjanya tanpa menggunakan kabel untuk berkomunikasi dengan pengguna yang lain. Dan di antara pengirim dan penerimanya harus tercakup dalam Base Transceiver Station atau BTS yang memfasilitasi antar pengguna telepon secara wireless. Baik, kalau di next. Kalau di sini ada how cell phone work, terutama dalam panggilan seluler. Di sini ada 4 step. Yang pertama ada selama panggilan telepon, mikrofon di ponsel mengubah suara kita menjadi pola sinyal naik turun yang sesuai. Lalu step yang kedua, mikrofon di ponsel kita kemudian mengubah sinyal ini menjadi serangkaian angka. Lalu yang ketiga, angka-angka tersebut akhirnya dikemas menjadi gelombang radio dan dipancarkan dari antena telepon dalam bentuk radiasi elektromagnetik. Lalu yang terakhir ada gelombang radio tersebut kemudian ditangkap oleh penerima di menara ponsel terdekat dan dikirimkan ke antena ponsel penerima dalam bentuk radiasi elektromagnetik yang kemudian akhirnya diubah menjadi suara. Baik, materi berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Mesaro. Ya, selanjutnya ada organization and environment. Nah, organisasi yang dimaksud adalah birokrasi dengan pembagian kerja dan spesialisasi yang jelas. Nah, semua tindakan dalam organisasi ini diatur oleh aturan atau prosedur yang abstrak. Organisasi menyusun para spesialis dalam hierarki kewenangan yang terbatas pada tindakan tertentu yang diatur oleh aturan prosedur yang abstrak. Nah, aturan tersebut yang nantinya akan menciptakan sistem pengambilan keputusan yang tidak memihak dan juga universal. Organisasi juga mencoba mempekerjakan dan mempromosikan karyawan berdasarkan kualifikasi teknis dan profesionalisme. Jadi bukan hubungan pribadi gitu. Nah, yang terakhir itu organisasi mengabdikan diri pada prinsip efisiensi yang dimaksud adalah dengan memaksimalkan keluaran dengan menggunakan masukan yang terbatas. Ya, next slide. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, organizational structure. Semua organisasi memiliki struktur atau bentuk. Klasifikasi Mersberg mengidentifikasi 5 jenis dasar struktur organisasi. Jenis sistem informasi yang Anda temukan di perusahaan bisnis dan sifat masalah dengan sistem ini sering mencerminkan jenis struktur organisasi. Misalnya dalam birokrasi profesional seperti rumah sakit, tidak jarang ditemukan sistem pencatatan pasien paralel yang dioperasikan oleh administrasi, yang lain oleh dokter, dan yang lain oleh staf profesional lainnya seperti perawat dan pekerja sosial. Di perusahaan wira swasta kecil, Anda akan sering menemukan sistem yang dirancang dengan buruk, dikembangkan secara berburu-buru yang sering kali melampaui kegunaannya dengan cepat. Di perusahaan multidivisi besar yang beroperasi di ratusan lokasi, Anda akan sering menemukan tidak ada satupun sistem informasi yang terintegrasi, tetapi setiap lokal atau setiap divisi memiliki kumpulan sistem informasinya sendiri. Baik, selanjutnya di sini kami akan membahas mengenai study case yang telah kami kerjakan. Study case pada bab ini terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu mengenai which methods can you use to transfer files to a public server as a hotspot. Jadi di sini the most used method for transferring files to a public server via hotspot itu bisa berbeda-beda sesuai dengan situasi tertentu dan personal preference. Kemudian, tapi kami berpikir bahwa in general, FTP atau File Transfer Protocol adalah salah satu yang most commonly used methods for file transfer karena FTP ini reliable atau bisa diandalkan, kemudian mudah untuk digunakan, kemudian FTP ini widely supported by most servers and operating system. Namun, FTP ini not secure by default.
Jadi sangat penting untuk dalam menggunakan FTP ini menggunakan secure connection seperti FTPS atau SFTP atau nama lainnya yaitu Secure File Transfer Protocol untuk memproteksi data atau file yang kita share secara publik untuk menjamin kerahasiaannya. Untuk soal nomor 2 dan 3 akan dibahas oleh rekan saya, Haikal. Untuk soal nomor 2 adalah why was online connection considered as a security threat? Atau bisa disebut mengapa koneksi online dianggap sebagai ancaman keamanan. Koneksi online dapat dianggap sebagai ancaman keamanan karena dapat mengekspos sistem komputer dan jaringan terhadap serangan dunia maya seperti malware, serangan phishing, serangan man in the middle, serangan DDoS, dan akses tidak sah. Melindungi koneksi online dengan kata sandi yang kuat, perangkat lunak terbaru, enkripsi, dan protokol koneksi aman seperti HTTPS dapat membantu mengurangi resiko ini. Lalu yang soal nomor 3 adalah how do you upload files to sites like Zoom? Bagaimana kita dapat mengunggah file ke situs seperti Zoom? Kita bisa berbagi file di Zoom dengan cara berbagi layar, menggunakan fitur chat, berbagi tautan penyimpanan cloud, atau mengirim melalui email. Untuk transfer file yang aman, gunakan email terenkripsi atau layanan transfer file yang aman. Pastikan kita memiliki izin yang diperlukan dan tidak melanggar undang-undang hak cipta atau kekayaan intelektual. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanya? Saya izin bertanya. Diperbolehkan. Ya, boleh, Gi. Pertanyaannya, nama saya Andi Muhammad Syauki. Pertanyaannya, berikan contoh situasi di mana sistem komunikasi serabutan atau gossip chain dalam klasifikasi Mintzberg bisa menjadi masalah dalam organisasi. Nah, bagaimana cara mengatasi masalah ini dengan efektif? Oke, makasih, Ogi. Selanjutnya boleh, Rachel. Oke, makasih buat kelompok 5 atas presentasinya. Perkenalkan, nama saya Rahel Azkia Zahra dari kelompok 7. Ingin bertanya, kan dari adanya strategi sistem informasi yang ada ini, gimana sih cara kita untuk mengatasi perubahan yang ada? Terus gimana juga cara mengatasi apabila ada resistensi terhadap perubahan tersebut? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan Ogi. Tadi kan pertanyakan berikan contoh situasi di mana sistem komunikasi serabutan atau gossip chain dalam klasifikasi Mintzberg bisa menjadi masalah dalam organisasi. Terus bagaimana cara mengatasi masalah ini dengan efektif? Situasi di mana sistem komunikasi serabutan atau gossip chain dapat menjadi masalah dalam organisasi adalah ketika informasi yang disebarkan melalui jaringan itu tidak benar, tidak akurat, atau merugikan seseorang atau kelompok tertentu di dalam organisasi. Gossip chain dapat menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat, mempengaruhi produktivitas dan kinerja karyawan, serta merusak reputasi perusahaan. Nah, caranya itu dengan mengedukasi karyawan tentang pentingnya komunikasi yang akurat dan menghindari rumor atau informasi yang tidak terverifikasi. Selain itu tuh perlu dibangun sistem komunikasi formal yang efektif seperti pertemuan rutin atau forum diskusi untuk memastikan bahwa informasi disampaikan dengan benar dan terkoordinasi. Nah, manajemen perlu menetapkan aturan yang jelas mengenai etika bisnis dan komunikasi di dalam organisasi, dan memberikan sanksi tegas bagi karyawan yang melanggar aturan tersebut. Selain itu, membangun budaya perusahaan yang terbuka dan transparan juga dapat membantu mengatasi masalah ini. Karyawan harus merasa nyaman untuk mengungkapkan masalah atau kekhawatiran mereka, dan manajemen perlu menunjukkan sikap yang mendukung untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dengan cara ini karyawan akan lebih cenderung untuk membicarakan masalah secara langsung dengan manajemen atau kolega mereka dan mencegah terjadinya gosip chain yang merugikan. Gimana, Ogi, jawabannya? Ya, sudah dapat dipahami. Oke. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Rachel. Jadi pertanyaan adalah, dengan segala strategi sistem informasi yang ada, bagaimana cara mengatasi perubahan yang ada, dan bagaimana cara mengatasi apabila ada resistensi terhadap perubahan tersebut.
Perubahan dalam sistem informasi merupakan hal yang tidak terhindarkan dalam perkembangan bisnis dan teknologi saat ini. Namun, perubahan tersebut seringkali dihadapi dengan resistensi dari penggunaan sistem atau anggota tim. Oleh karena itu, mengatasi perubahan yang ada dan resistensi terhadap perubahan, diperlukan beberapa strategi seperti komunikasi yang efektif, pemilihan pendekatan yang tepat, dan pengembangan manajemen perubahan yang efektif. Untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan, dapat dilakukan dengan cara melibatkan pengguna sistem dan anggota tim dalam proses perubahan, memberikan pelatihan dan pendidikan, memberikan dukungan, serta mengubah persepsi penggunaan sistem atau anggota tim tentang perubahan yang akan dilakukan. Di sini penting untuk melibatkan seluruh pihak terkait dalam proses perubahan dan menggunakan strategi yang tepat untuk mencapai kesuksesan dalam perubahan sistem informasi. Iya, Rachel, apakah sudah terjawab? Jawab, makasih kelompok 5. Rizky Syaban dari chat, itu bagaimana kinerja ponsel dapat bekerja optimal dengan menggunakan sistem wireless? Jawabannya, untuk menjaga kinerja ponsel agar optimal, kita dapat melakukan banyak hal. Dan salah satunya adalah dengan cara memastikan jaringan wireless kita digunakan stabil dan memiliki koneksi yang kuat. Jika kita menggunakan jaringan wireless, maka kita harus mengoptimalkan jaringannya tersebut. Seperti kita memakai sinyal yang kuat dan tidak ada di daerah yang lemah sinyal. Lalu yang kedua, ada memperbaiki perangkat lunak secara teratur. Dengan kita mengupdate ponsel kita, maka kita akan mendapati beberapa sistem operasi yang akan mengoptimalkan kinerja ponsel kita dan akan memperbaiki segala bug dan masalah keamanan. Lalu yang ketiga ada meminimalkan penggunaan aplikasi yang memakan banyak sumber daya. Jika masih kita memiliki banyak aplikasi yang berjalan di latar belakang, maka HP kita akan bekerja secara lambat. Dan hal tersebut akan mengurangi kinerja ponsel kita. Lalu yang keempat ada membersihkan change dan file sampah secara teratur. Change dan file sampah akan menghambat kinerja ponsel. Oleh karena itu kita harus secara teratur membersihkan change dan file sampah tersebut. Lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu mematikan fitur yang tidak diperlukan. Fitur seperti Bluetooth, GPS, dan NFC dapat memakan sebanyak sumber daya ponsel. Untuk itu kita harus memastikan bahwa fitur itu harus dimatikan saat kita tidak membutuhkannya. Oke, dengan hal tersebut ponsel kita dapat berjalan dengan optimal dan kinerja ponsel kita pun akan maksimal juga. Baik, semoga menjawab. Ya, sekian presentasi dari kami. Terima kasih pada teman-teman yang sudah bertanya dan menyimak. Lebih kurangnya mohon maaf dan selanjutnya akan kami serahkan kembali kepada PJ-nya. Ya, Ara.